Oke, terima kasih teman-teman. Mana yang pensiunan tadi? Pensiunan. Yang pensiun itu usia. Iya, iya. Yang pensiun itu profesi. Akal tidak mungkin pensiun. Betul. Karena akal dirancang untuk membatalkan akal bulus. Mantap. Jadi kalau teman-teman yang udah pensiun, apalagi yang muda, berhenti berakal, ada pepatah Italia bilang begini, el sueño de la razón produce monstruos. Artinya, bila akalmu tidur, maka republik akan dikuasai monster. Mantap. Monster itu nggak bawa akal, mereka bawa amplop. Jadi monster-monster amplop inilah yang merusak demokrasi. Kita tahu bahwa kita ada di dalam keadaan kesulitan ekonomi. 5 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Artinya barang ada nggak ada yang beli. Barang makin turun, nggak ada yang beli juga. Jadi itu menunjukkan bahwa ada kesulitan daya beli. Dalam keadaan itu, monster-monster amplop akan beroperasi. Mereka tahu Anda nggak punya uang. Yang punya uang setiap hari ngintip ATM-nya tuh, ambil 50.000. Besok ambil lagi, lama-lama kosong itu. Jadi sebetulnya keadaan kesulitan ekonomi dimanfaatkan oleh bajingan-bajingan ini untuk membeli suara rakyat. Padahal tugas pemerintah adalah melayani rakyat. Betul cerita Pak Laudeida tadi. Kita belajar dari justru dari luar negeri. Kalau kita datang ke kampanye di Amerika, semua orang katakan, "This is my share." Ini sumbangan saya buatmu calon. Kita di sini datang ke tempat kampanye, ada nggak? Adakah? Pinjam dulu 100. Pinjam 100. Itu namanya kemaksiatan politik. Menunggu dibeli, rendah sekali Anda menunggu dibeli. Jadi kita ubah politik kita supaya kita bangga bahwa orang yang kita pilih bukan majikan kita, tapi budak kita. Mantap. Itu kita mau ubah itu mulai dari Muna, dari teman-teman muda di sini. Muna artinya muda tapi berguna. Berguna untuk memperbaiki negeri ini. Kalau Anda ada di sebuah kota kecil di Swedia misalnya, Anda bertemu dengan orang, pergi ke kantor, Anda lihat di situ, oh itu parlemen Swedia. Anda kaget bahwa dia jalan kaki turun dari bis. Karena anggota DPR di Swedia itu tidak dibekali dengan mobil dinas. Gak ada satupun anggota DPR di Swedia yang dikasih mobil. Anggota DPR di Swedia dikasih rumah oleh negara, ukurannya adalah 16 meter persegi, 4x4, hanya untuk tidur di situ. Nggak dikasih rumah. Kalau keluarganya datang buat tidur di tempat anggota DPR tuh harus bayar pada negara. Nggak mungkin ada korupsi situ. Jadi kita lihat bagaimana anggota DPR itu mengatakan, waktu ada orang Indonesia datang di situ bertanya, kalau Anda anggota DPR, kok nggak kasih mobil? Kata ketua DPR-nya, kami bukan perusahaan taksi, mesti sediain mobil. Jadi bagi anggota DPR di sana, kemewahan menjadi wakil rakyat adalah dipercaya oleh rakyat. Bedanya, saya kenal satu anggota DPR di Jakarta, dia bilang begini ke saya sekarang anggota DPR, dan saya
uang 13 miliar untuk jadi anggota DPR. Bangga dia. Kalau saya tanya, jadi kamu sekarang wakil rakyat? Ya iya. Berapa banyak yang kamu keluarkan? Saya bagi uang 13 miliar. Kamu wakil rakyat tapi bagi uang. Jadi kamu wakil dari amplopmu. Apa nggak dungu tuh? Dungu. Jadi apa harga diri dia? Nah ini hal yang kritis di kita. Saya ingin kita hentikan manipulasi dari kampus. Itu pentingnya kampus itu memfilter calon gubernurnya dengan 3 prinsip. Pertama, dulu yang biasa kita lihat, ada udah berapa elektabilitasnya? 30%, 20%, 40%. Itu yang diukur elektabilitas yang bisa dibeli, disogok ke dalam lembaga survei. Kampus harus ganti cara filternya. Semua pejabat publik, apalagi calon gubernur, calon wakil gubernur, periksa dulu bukan elektabilitasnya, tapi etikabilitasnya. Etikability. Apa itu etikabilitas? Paham nggak dia bahwa sementara berkampanye dari hotel ke hotel, yang dia lewati adalah rumah-rumah kumuh penduduk. Selama seperti pengetahuannya Alun, kalau dia lulus etikabilitas, bahwa dia tidak pernah menyogok, dia tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk mendorong anak istrinya untuk jadi pejabat daerah misalnya, dia masih mesti diuji di tingkat kedua, yaitu intelektualitas. Di mana intelektualitas diuji? Di panggung dangdut, bukan di panggung kampus. Seorang pemimpin harus mampu berpikir konseptual. Dia mesti tahu asal bensin, dan dia tahu di mana ada persimpangan, di mana diskresi dia dipakai, di mana intervensi dia dibolehkan. Itu memerlukan kemampuan akademis. Karena itu mesti pastikan bahwa yang jadi pemimpin kita harus lulus diuji di MUNA, di Universitas Nusa Persada. Emang kalau saya bilang Nusa, apa yang salah saya? Karya Persada MUNA yang merupakan kebanggaan Nusantara. Saya ingin biarkan IKN itu ada di Kalimantan, ibu kota negara. Di sini kita jadikan ibu kota pikiran. Karena tadi banyak ikan di sini. Ikan itu sumber protein. Untuk menghasilkan kemampuan kita berpikir diperlukan protein di kepala kita. Saya ingin MUNA itu bikin semacam laboratorium untuk menentukan berapa jumlah protein diperlukan oleh orang Indonesia untuk menaikkan IQ dari 78 sampai ke 105 misalnya. IQ kita sekarang tinggal 105. Tinggal 78. Padahal kita kayak ikan, nggak mungkin IQ itu turun kalau di situ ada protein. Nah karena itu, makanlah ikan sebanyak-banyaknya. Jangan menghafal nama ikan sebanyak-banyaknya. Dan kalau makan ikan, pilih kepalanya. Kepala ikan. Kenapa? Kepala ikan lebih enak dari kepala negara. Nah, karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Ini kalian yang sium-sium seolah-olah paham. Paham apa pura-pura? Pura-pura paham. Sensor. Tidak lulus sensor, Pak. Pura-pura paham artinya fufu fafa. Pura-pura paham. Oke, sekarang kita bicarakan hal yang harus kita pahami. Saya balik pada fungsi universitas. Kalau kita mau memajukan satu universitas, standar yang harus kita pakai bukan UI, bukan ITB, bukan UNAIR. MUNA harus bandingkan masa depan dia dengan universitas yang ada di Los Angeles, yang ada di Columbia, yang ada di Boston. Begitu.
cara mengevaluasi diri. Jadi pakai standar yang jauh lebih tinggi supaya kita bisa capai cita-cita itu. Itu artinya mesti ada pusat riset yang bermutu. Small is beautiful, kecil tapi indah, ada risetnya. Kalau saya terangkan misalnya di dunia ini yang diriset oleh universitas besar itu cuma 3 cluster riset. Satu adalah soal human genome, DNA manusia. Supaya kita tahu, kita datang dari semak-semak Afrika, datang dari kutub utara, pindah dari Tibet, atau kita datang dari bawah Laut Tuna. Semua itu diriset di dalam proyek namanya Human Genome Project. Untuk tahu jenis penyakit yang saya bawa dari nenek moyang saya itu apa aja. Jenis makanan yang sebetulnya merupakan racun pada saya itu apa aja. Kalau darah saya A, agriculture misalnya, dapat susu sapi, pencernaan saya bisa mual. Karena itu ada bekas DNA nenek moyang. Kalau kalian bilang misalnya, kalian datang dari mana? Ya mungkin dari Tibet turun karena Genghis Khan dulu menjajah Nusantara, sehingga sangat mungkin orang Korea pernah datang ke Buton sehingga bahasanya mirip-mirip. Mesti diuji DNA, jangan-jangan Anda datang dari semak-semak Afrika, festival yang melintas melalui Asia Tengah, turun ke Indonesia untuk cari ikan di Indonesia, terdampar di Muna. Jadi dunia ini dilengkapi pengetahuannya dengan riset DNA. Kita nggak bisa bilang kita orang Indonesia, bukan, kita orang planet bumi. Karena sejak 40.000 tahun lalu sudah terjadi pertukaran peradaban, pertukaran DNA kawin mawin. Genghis Khan tahun 1500-an masuk ke Indonesia, menjajah Asia sepanjang perbatasan Asia Eropa, turun ke selatan masuk ke Indonesia. Di darah kita ini ada gen Genghis Khan, Kubilai Khan. Jadi kita mengalami evolusi panjang dalam peradaban. Nah, riset itu riset yang namanya DNA. Nah, kita kalau riset mungkin kita bisa mulai meriset DNA kita terhubung dengan DNA ikan yang kita makan. Berapa banyak protein itu mempengaruhi kecerdasan kita? Pelan-pelan kita riset itu. Paling nggak ada dalam rencana kita. Riset kedua adalah soal big data yang menghebohkan kita. Semua kita terhubung dengan sistem informasi dunia. Ini ada 3 orang itu lagi bikin video tentang saya. Sebelah sana juga lagi bikin video tuh. Video itu dia-upload nanti sore, viral. Lalu viralnya video itu dibaca oleh Elon Musk. Karena Elon Musk taruh Starlink di atas kita. Para peneliti, Elon Musk akan bilang, di Muna itu ada pembicaraan tentang akal sehat. Mereka monitor kan, akal sehat disebutnya semua akal sehat terus. Lalu mereka berpikir, apa yang sedang terjadi di Muna pada jam 14.52 hari ini? Oh, ada pembicaraan politik. Dihubungkan dengan isu nasional, maka Elon Musk tahu bahwa akan ada kesulitan di dalam pilkada nanti karena money politics masih beredar kuat. Dibaca, karena semua yang saudara upload menjadi big data di atas sana, di langit, di cloud. Elon Musk akan bilang, coba lihat, itu daerah miskin apa daerah kaya? Risetnya bilang, oke, sebentar ya, dalam 2 detik mereka bisa bilang, Muna daerah miskin. Kenapa? Kualitas gambar yang kalian upload itu blur semua. Artinya handphonenya tuh jadul. Begitu cara dunia berpikir sekarang. Gak perlu datang orang ke sini untuk lihat Gini rasio, tadi itu gampang bagi mereka. Jadi semua informasi yang kita upload lewat sosial media dibaca sebagai rahasia bisnis dari perusahaan-perusahaan di luar negeri. Kan itu yang terjadi. Jadi sebetulnya riset tentang sistem informasi tadi itu sangat penting dimulai sih. Riset ketiga yang namanya artificial intelligence, AI, yang memungkinkan kita mengubah profil kita seolah-olah itu natural. Kan saya pernah dibikin viral seolah lagi main silat terus tonjok-tonjokan.
Kalau gue bisa punya orang juga. Tapi itu dimanipulasi lewat artificial intelligence. Memungkinkan kita untuk belajar misalnya, kalau nanti ada fakultas kedokteran di sini. Dulu kalau mau belajar ilmu kedokteran, mata kuliah anatomi misalnya, itu bisa 5-6 semester nggak lulus. Sekarang Anda bisa belajar anatomi dalam 30 menit karena bantuan artificial intelligence. Tubuh Anda dibedah dalam 300 slices, dibikin 360 derajat. Anda bisa pahami tubuhmu sendiri, seolah-olah Anda dokter terhadap tubuhmu sendiri. Anda potong hatinya tuh disambung dengan hati transplantasi, Anda lihat reaksinya tuh dimodifikasi dengan artificial intelligence, dilihat bagaimana potensi penolakan tubuh. Anda bisa belajar sendiri melalui artificial intelligence. Jadi teknologi memungkinkan kita belajar sendiri. Dan kemungkinan itu bisa terjadi di Indonesia dalam 3-4 tahun ke depan. Sekarang misalnya, di luar negeri, kalau kalian belajar misalnya di beberapa negara bagian di Amerika bagian barat, Anda akan diminta menulis sendiri kurikulum. Universitas hanya sediakan tutor, bukan lagi dosen. Dan itu banyak universitas di Amerika, di Ivy League itu, yang mewah-mewah itu. Makin lama makin kekurangan mahasiswa, karena biaya belajarnya mahal. Sementara mahasiswa bisa menganggap kita bisa belajar sendiri. Jadi pastikan kemampuan belajar sendiri itu bersamaan dengan tuntunan dosen. Tapi harus lebih banyak yang bisa belajar sendiri. Jadi teman-teman, saya terangkan itu dalam upaya kita untuk menghasilkan generasi yang akan memimpin negeri ini, dimulai dari Buna, nggak perlu tunggu dari Jakarta sampai. Pemimpin sekarang bisa datang dari mana aja. Anda mau pakai partai yang paling bagus sekarang namanya partai netizen, yang bisa mengubah kebijakan dengan memviralkan sesuatu. Nah, terutama dalam soal pilkada ini, jadilah bawaslu untuk dirimu sendiri. Ada bawaslu yang akan mengamati, tapi bawaslu hanya melihat, oh itu dia lihat daftarnya, ini pelanggaran, minus. Tapi apa aksi bawaslu kalau dia lihat ada money politics? Kalau Anda bilang enggak, saya mau jadi bawaslu, saya punya kamera, foto viralkan. Calon yang ini tuh lagi bagi uang. Di kamar tidurnya itu puluhan amplop tersedia tuh, halangi pintu keluar dia tuh, foto dulu nih, mau kemana duitnya? Mau dibagi ke RT berapa? Foto aja, viralkan. Bawaslu akan catat itu secara formal. Tetapi sebelum Bawaslu catat, udah dicatat oleh netizen se-Indonesia. Jadi viral. Model semacam ini membuat Muna menjadi Bawaslu untuk semua daerah Indonesia. Model Bawaslu. Bagaimana dengan Bawaslu nggak perlu lagi ya? Bawaslu itu fungsinya adalah badan pengawas akal bulus. Kalau akal sehat nggak usah diawasi. Pembicaraan di kampus tidak perlu diawasi. Karena yang akan mengawasi akal pikiran dari calon-calon ini adalah guru-guru besar ini, mahasiswa, dosen. Mereka yang akan mengawasi keterangan akademis, argumentasi, konsep yang diajukan oleh pesaing-pesaing beliau. Tapi coba bayangkan, saya mau tahu nih, pesaing gubernur, wakil gubernur di Sulawesi Tenggara mau nggak datang ke sini untuk berdebat dengan mahasiswa ini? Kalau mereka lulus etikabilitas, pasti mereka mampu. Kalau mereka lulus intelektualitas, pasti mereka mampu. Tapi kenapa mereka nggak mampu datang ke sini? Karena mereka mengandalkan elektabilitas yang dia beli melalui lembaga survei. Dia menghalalkan amplop mobilitas, amplop. Masih takut berdebat. Padahal politik adalah perdebatan gagasan. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa kita mau menghidupkan harapan. Dalam upaya itu, saya minta teman-teman mengawasi langsung pilkada yang akan datang. Karena ini adalah masa depan kalian.
belajar di kampus masa depan. Di pinggir laut Kemunan. Di waktu senja. Cakep. Angin senja membawa perahu berlayar untuk menemukan teluk yang teduh tempat berlabuh. Wahai kampusku, bertumbuhlah terus karena harapan ada padamu. Terima kasih.